Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Banyu 286. Dalam video kali ini gue akan melanjutkan video dari part 1, part 2, dan yang sekarang ini adalah part 3. Nah, bagi rekan-rekan yang belum menonton video part 1 dan part 2 nya, baiknya ditonton dulu video part 1 dan part 2 nya, baru nonton yang part 3 ini supaya lebih jelas, supaya lebih detail pemahamannya, supaya tidak salah persepsi, tidak gagal paham ya. Jadi ini gue akan lanjutkan di video part 3 ini, masih menggambar diagram wiring perkabelan pemasangan alarm motor di Yamaha NMAX Old ya, model lama. Seperti gue bilang, kalau di NMAX yang new NMAX atau yang 2020 ke atas ya, yang model baru itu tidak perlu nih pemasangan pakai relay karena dia output starternya itu sudah positif. Ini rangkaian diagram ini hanya berlaku untuk motor Yamaha NMAX model lama ya, yang old. Nah, ini selanjutnya untuk gambar berikutnya gue akan gambar rangkaian atau diagram relay 4 kaki yang besar ya. Jadi gue akan menggambar untuk rangkaian relay menggunakan relay yang normal, yang besar. Ini gue akan gambar seperti ini kurang lebih ya, untuk gambar dari model relay yang besar seperti ini ya. Jadi ada 87, 30, 85, 86 untuk kakinya itu ada 4 ya. Ada 87, 30, 85, 86. Jadi seperti ini, kita menggunakan 2 relay ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini gue menggunakan relay MX dengan 40 ampere ya maksimal. Nah, ini seperti ini untuk jadinya seperti ini nantinya ya. Seperti ini. Sama untuk yang relay kecil juga seperti ini nanti jadinya. Karena gue nggak bikin ya untuk rangkaian relay kecilnya, jadi gue hanya menggunakan relay yang besar. Ini bisa juga menggunakan relay 4 kaki seperti ini ya, yang merek Bosch ini. Tapi kan kalau merek Bosch ini kan agak mahal ya, harganya sekitar 20 ribuan. Makanya gue pakai yang merek MX Pro itu, harganya sekitar 11 ribu, beli di online. Yang merek Bosch ini juga bisa ya. Ya, ini kalau ada yang ini bisa pakai yang merek Bosch juga nggak masalah. Sama aja, pokoknya 4 kaki ya yang digunakan untuk relaynya. Jadi seperti ini ya. Ini gue singkirkan dulu untuk relaynya. Ini relay yang sebelah kiri, yang relay kecil. Yang sebelah kanan relay yang normal, yang relay besar. Jadi untuk wiringnya atau diagramnya seperti ini nanti. Untuk relay nomor 1 85 di jumper ke 30. Kemudian jumper lagi ke 86. Jadi seperti itu ya. Gitu. Sama sih sebenarnya seperti yang sebelah kiri. Untuk diagramnya nih, cuman ini gue gambar lagi supaya lebih detail lagi, lebih jelas, karena kan formasinya beda ya, susunannya ya. Jadi supaya nggak bingung ngelihatnya, bagi rekan-rekan bebas mau menggunakan relay kecil atau relay yang besar yang umumnya juga nggak masalah. Ini gue buatkan diagramnya kurang lebih sama seperti gambar di samping, sama sih, cuman beda karena formasinya ya, format duduk kakinya ya, apa angka-angkanya, kode-kodenya, jadi kelihatannya beda padahal sama. Untuk kodenya sama dari relay 1 85 ke relay 2 kaki 30 86 di jumper, keluar satu kabel yang disambung ke starter, kabel biru ya. Sorry, maksud gue yang disambung ke kabel biru dari modul alarm ya. Kemudian dari relay nomor 1 3 kaki 30 dan 86 itu di jumper jadi satu. Kemudian di jumper lagi ke relay kaki nomor 2 ke 85 nya ya, gitu ya. Nah, ini sama, pokoknya sama diagramnya seperti relay kecil yang sebelah kiri. Bisa dilihat diagram sebelah kiri ini sama, ini hanya perbedaan relay. Jadi supaya semakin lebih jelasnya lagi, makanya gue gambar dua relay ini, dua jenis relay ya, walaupun ini sama ya, kurang lebih kode-kodenya sama. Bukan kurang lebih lagi sih, udah sama percis memang untuk kodenya.
gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu gua ulang lagi, tinggal dilihat aja dari yang video dari yang penjelasan di relay kecil itu ya. Itu ada di part 2 ya, di video gue part 2. Makanya nontonnya dari part 1, 2. Nah, ini yang ketiga. Nanti ada lagi yang terakhir itu untuk pengetesan di part 4 lah ya. Karena durasinya cukup panjang, makanya gue pecah jadi 4 chapter ya, 4 video yang berbeda, 4 part supaya penjelasannya detail. Karena oh ya, sebelumnya gue nih pemula ya, jadi gue nih pemula gitu ya. Gue juga belajarnya dari YouTube gitu, karena yang gue lihat di YouTube ini banyak konten pemasangan di motor Yamaha NMAX Old tapi kurang jelas lah gitu, penjelasannya kurang detail. Makanya ini gue pelajarin dulu sendiri dan gue sudah terapkan ya. Jadi ini seperti gue bilang, ini sudah diterapkan di motor Yamaha NMAX Old gue sendiri. Jadi sudah pasti berhasil gitu ya. Sini sudah gue terapkan. Karena kalau di konten-konten yang lain kurang detail ya, kurang jelas ya, cepat penjelasannya ya. Mungkin yang bagi yang pemula banget yang seperti gue ini agak susah. Awalnya gue juga agak susah untuk nyari video konten yang tutorial cara pasang alarm di motor Yamaha NMAX Old ini, karena emang beda ya untuk motor Yamaha NMAX Old ini, karena starternya keluarannya arus negatif, jadi agak ribet nih untuk wiring perkabelannya. Nah, ini udah jadi untuk seperti ini ya. Ini penjelasannya sama sih dari yang sebelah kiri, makanya ditonton yang belum menonton video part 2-nya seperti itu ya. Ini bisa dilihat lah tanpa gue jelasin, mungkin kalian juga sudah bisa memahami ya, karena ini udah cukup jelas nih gue jelaskan nih. Nah, ini relay 1 85 30 86 keluar ke kabel biru ya. Ke kabel biru alarm nih, kabel biru dari modul alarm ya. Kemudian yang kedua 30 relay 1 ke 86 di jumper ke 85 relay 2 gitu. Bisa dilihat ya, relay nomor 1 30 86 di jumper ke relay nomor 2 ke 85. Ini massa atau negatif atau body dari acu ya, dari aki. Pokoknya ini harus negatif, bebas mau diambil dari mana juga ya. Kemudian outputnya 87-nya ini ke starter motor. Kemudian yang relay nomor 2 87 ke switch rem sebelah kanan plus, ambil jalur plusnya ya, bukan alur negatif. Nah, ini cara pasangnya sudah gue jelaskan di video part 1. Jadi bagi yang belum nonton video part 1 part 2-nya, baiknya ditonton dulu supaya paham nih sampai sini. Karena kalau baru nonton di part 3 mungkin akan bingung, nih apa sih, ini kemana sih gitu ya kan, bingung. Karena di video part 1 udah sangat jelas gue jelasin gitu ya, untuk penerapan atau implementasi pemasangannya. Nah, ini seperti di video part 1 ini masih sama untuk relay yang gue gunakan nih, kabel warna hitam negatif. Yang merah itu untuk yang disambung ke kabel biru dari modul ya, dari modul alarm. Kabel hijau itu yang ke starter, yang kabel kuning ke switch rem. Nah, ini untuk warna kabel bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini karena gue kebetulan memiliki hanya 4 warna ini, merah, hijau, kuning, dan hitam. Jadi enaknya sih lebih gampang harusnya biru ya, warna merah itu gue ganti warna biru. Tapi karena nggak ada, jadi ya pakai warna merah sama aja. Ini gue menggunakan relay merek MX ya. Nah, mau pakai yang MX, merek apapun, pokoknya yang 4 kaki bisa ya, bebas. Untuk merek bebas gitu. Ini gue pakai MX, murah aja, ini harga relaynya sekitar 11.000 kalau nggak salah, 11 ribuan. Jadi seperti ini cara jumpernya, itu bisa dilihat ya, pokoknya jumper lah ya. Nah, seperti ini bisa dilihat kakinya. Nah, ini penjelasannya seperti di diagram, sama percis seperti yang ada gue gambar di diagram tadi ya, yang gue gambar seperti itu ya. Nah, kemudian skun-skunnya diisolasi bakar supaya rapi ya, jangan telanjang gitu ya. Nah, ini kabel merah yang disambung ke modul alarm, maksudnya ke kabel biru dari modul alarm nih, kabel merah. Nah, itu dari relay nomor 2, makanya ditulisin ya relaynya antara relay 1 dan relay 2 supaya nggak salah sambung atau salah outputnya gitu. Nah, ini jalur negatif ya, seperti di
gambar. Nah seperti ini pemasangannya antara relay 1 relay 2, pokoknya di copy paste aja seperti yang ada di gambar tersebut ya. Kemudian keluar jumper satu kabel yang akan disambung ke negatif aki atau ke body ya, bisa dilihat. Kemudian untuk yang hijau dari relay 1 itu ke starter ya. Nah relay 1 ke starter, nah itu diambil yang nomor 87 nya, angka 87 ini keluarannya, 87 satu kabel ke starter, yang ke starter. Kemudian yang relay nomor 2 87 di relay nomor 2 kode 87 nya yang sebelah kanan warna kuning, gue pakai kabel warna kuning ini 87 ya, kode 87 di atas. Nah ini ke switch rem kanan, ambil kabel yang positif, warna kabelnya tuh hijau strip kuning ya, jadi warnanya hijau strip kuning kalau di switch remnya. Ini seperti ini ya, ini jelas ya, ini udah. Jadi kalau bisa yang rapi seperti ini diisolasi bakar nih, seperti ini pakai skun, jadi biar rapi dan kuat pastinya supaya nggak gampang lepas gitu ya. Dikasih skun dan diisolasi, dan jangan lupa ditulisin seperti itu biar nggak lupa gitu ya. Nggak ditulis juga nggak apa-apa sih, asal inget. Jadi keluarannya seperti ini ya, ada 4 jalur nih, ada 4 kabel nih, nanti keluaran dari 2 relay yang dirangkai seperti ini akan keluar 4 kabel seperti ini, dan masing-masing kabel itu beda-beda ya, seperti di gambar bisa dibaca, bisa dilihat, pasti bisa lah karena ini sudah gue detailin untuk cara menggambarnya gitu ya, pelan-pelan supaya ngertinya lebih enak gitu. Makanya gue saranin nonton dari video part 1, part 2, dan yang sekarang part 3 supaya makin jelas penjelasannya gitu ya. Kemudian gue akan lanjut untuk menggambar rangkaian diagram relay 5 kaki yang besar ya. Ini untuk fungsi cut engine-nya atau fitur mematikan mesinnya ya, yang dari remote, mematikan mesin dari remote. Karena ini gue menggunakan standar samping, jadi harus pakai relay ya untuk cut engine-nya gitu. Kalau yang pakai yang disambung ke Bendix starter tuh itu kayaknya nggak perlu pakai relay ya, bisa langsung ya. Tapi lebih amannya sih, saran gue baiknya untuk cut engine-nya itu disambung ke relay, maksud gue ke standar samping aja, sensor standar samping supaya lebih aman ya untuk untuk ECU-nya gitu ya. Ini akan, nah ini seperti ini ya, ini anggaplah ini relay gambar seperti relay kaki 5 ya. Nah ini ada kode 30, 85, 86, 87 dan 87A. Tapi seperti di video di part 1 ya, part 1 atau part 2 gitu ya, part 2 ya kalau nggak salah ya, itu yang tidak dipakai 87 ya. Jadi kaki 87 dari relay kaki 5 ini tidak dipakai, jadi kita pakaikan, yang kita pakai hanya 87A, jadi mesti diingat ya. Nah ini relaynya masih dengan merek MX yang dengan harga gue beli relay kaki 5 tuh sekitar 15.000 kalau nggak salah, lebih mahal sedikit ya untuk yang kaki 5 seperti ini ya. Jadi yang 87 itu tidak dipakai, yaitu gue bungkus saja pakai isolasi bakar ya. Jadi ada 30, 85, 86 dan 87A. Ini yang kita pakai hanya 4. Yang 87 nya ini kita tidak pakai, jadi ini gue tutup aja pakai isolasi bakar seperti ini ya, supaya tidak bingung gitu ya, karena kan itu tidak terpakai ya, seperti di video part 2 nya bisa ditonton, bisa disaksikan. Untuk pemilihan relay hati-hati ya. Nah ini gue pengalaman di motor Honda Beat ini, gue menggunakan relay ini Bose ini merek Bose. Nah ini harus diperhatikan nih, gue pakai relay ini itu tidak fungsi cut engine-nya gitu. Ternyata dia skema relaynya tuh beda, rangkaian di dalamnya padahal sama 87, 87A kaki, tapi ini di rangkaian sininya nih berbeda. Nah nih lihat, yang relay ini yang model seperti ini jangan dipakai ya, karena ini tidak bisa berfungsi untuk sebagai cut engine. Makanya hati-hati untuk pemilihan atau beli relaynya, jangan yang seperti ini nih. Nah, yang rangkaiannya seperti ini ya. Mungkin merek Bose juga ada yang seperti MX itu untuk rangkaian di dalamnya. Tapi karena ini
Gue pikir awalnya untuk relay kaki 5 itu sama semuanya jenisnya, ternyata beda, ada yang beda ya maksudnya. Walaupun gue juga kurang paham nih untuk penggunaannya gitu. Tapi hati-hati ya, tapi untuk lebih aman baiknya beli yang merek MX aja nih, beli di online nih harga 15.000 kurang nih, 14 ribuan. Nih ini udah pasti bisa kalau yang merek MX ini gitu. Tapi kalau mau lebih aman, mau lebih bisa lagi lah, pakai yang relay kecil aja juga nggak masalah tuh, relay yang kecil. Tinggal disamain aja kodenya nanti untuk tapi kan kalau yang kecil kan harus solder ya, agak ribet ya. Kalau yang nggak punya solder atau yang belum pernah nyolder kan pasti agak ribet ya. Nah untuk lebih simpel sih mendingan beli yang seperti ini, yang besar gitu, jadi tinggal disambung pakai skun, lebih rapi juga hasilnya sih dibanding yang relay kecil itu. Karena kan yang relay kecil itu nggak tahu ya itu tahan air atau enggak ya, beda dengan yang relay yang normal otomotif ini kan memang sudah didesain untuk otomotif ya, jadi lebih sifatnya lebih waterproof lah, karena dia sudah lebih rapat, mungkin ada sealnya, ada dicor, lebih rapat aja sih gitu. Nah seperti di video penjelasan gue di video part 2 ya, untuk cara pasangnya yang sudah gue terapin. Ini kan diagramnya ya, jadi yang bagi belum menonton di video part 2 nya baiknya ditonton dulu baru melihat diagram ini, pasti baru akan ngeh dan akan oh begini toh bahwa caranya, oh gampang ternyata ya, mudah gitu ya kan. Jadi hanya seperti ini. Untuk 85 nya ini kabel abu-abu atau pink ya, pilih salah satu aja ya untuk kabel. Untuk kaki nomor 85 itu disambungnya ke kabel warna silver atau abu-abu atau warna pink dari modul alarm, tapi pilihnya salah satu aja dipakai. Kalau gua makainya yang abu-abu, yang silver, yang pink dicopot aja, jadi bisa disambung ke kabel abu-abu, jadi lebih panjang kan, jadi nggak perlu ada tambahan kabel lagi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian untuk 86 nya ini output plus kunci kontak ya, outputnya plus kunci kontak, jadi bisa juga di jumper dari kabel warna oranye alarm, dari modul alarm ya kan ada kabel warna oranye itu kan udah jumperan output kunci kontak ya, arus plus, jadi bisa di jumper di situ. Hanya perlu di jumper aja, kemudian masuk ke 86. Seperti gue bilang di video part 2, kalau kaki 85 dan kaki 86 itu bisa ditukar ya, sama aja, bisa diputer-puter yang kabel abu-abu di 86, yang untuk yang arus plusnya di 85 itu nggak masalah, atau ikutin aja deh sesuai seperti diagram ini, bisa boleh juga nggak masalah gitu ya, seperti yang gue terapin seperti ini. Jadi memang kalau gue pemasangan relay untuk kaki 85 itu selalu gue kasih arus negatif, dan yang 86 nya itu sebagai arus positifnya ya, atau fungsi kontak saklarnya lah, ibarat kata untuk berfungsi sebagai saklarnya itu di 86. Walaupun 85-86 itu bisa dibolak-balik ya, nggak masalah. Kemudian untuk 30 ini, untuk kode 30 ini dari potongan kabel switch sensor standar samping ya, dari yang arah bawah, ya, ingat ya, yang dari arah bawah. Makanya ini ada di video part 2 untuk contoh pemasangannya, contoh penjelasannya, implementasinya ada di video gue di part 2 nya. Jadi bagi yang belum nonton, seperti gue bilang, baiknya ditonton dulu video part 2 nya supaya lebih jelas maksud dari diagram wiring yang gue gambar ini. Kemudian untuk 87A nya, kode 87A nya dari relay nomor 5 ini disambung ke switch rem dari yang arah soket warna biru ya. Jadi seperti gue bilang, kabelnya harus dipotong bagi 2, kemudian keluarin sambung lagi kabel baru dari potongan bagian dari yang switch, maksud gue dari soket biru, kemudian juga disambung dari yang dari kabel yang arah bawahnya ya. Nah ini bisa dilihat ya, 87A itu dari sambungan kabel switch atau soket standar samping yang dari soket atas, dari soket warna biru ya. Jadi jangan salah ya, jangan terbalik gitu ya untuk proses atau cara sambungnya ini. Nah ini udah jadi seperti ini untuk penjelasannya. Sebenarnya kalau sudah nonton video gue di part 2 akan udah lebih enak lagi memahaminya.
udah pasti bisa. Nah bagi yang baru kebetulan nontonnya dari part 3, baiknya gue saranin ditonton dulu dari part 1, part 2. Jadi supaya ini nyambung nih soalnya untuk caranya, tutorialnya supaya lebih jelas. Karena di video part 1 dan part 2 itu yang implementasinya, yang yang prakteknya lah. Nah ini adalah teorinya nih. Jadi yang sekarang ini adalah teorinya. Jadi supaya nyambung pemikirannya, mindsetnya supaya nyambung, supaya tidak salah persepsi, tidak gagal paham. Jadi sebenarnya udah nggak perlu ada yang ditanya lagi. Sebenarnya ini dari video yang gue buat tutorial dari part 1, 2 dan part 1, 2, 3 dan 4 ini udah sangat jelas gitu. Jadi seperti ini ya untuk kode-kode dan untuk sambung wiring diagram perkabelannya. Untuk yang 87-nya ini tidak dipakai ya. Jadi untuk 87-nya ini tidak dipakai. Jadi ditutup aja untuk yang kaki kode 87-nya dari relay kaki 5 untuk fungsi cut engine-nya gitu ya. Nah, ini sudah jadi ya 3 diagram nih, dari yang pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti gue sebutkan, gue ingatkan kembali kalau tutorial ini terbagi jadi 4 video yang berbeda. Ada part 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau yang kebetulan baru menonton di part 3, baiknya menonton dulu di part 1 dan 2-nya supaya makin jelas ya, supaya tidak salah paham dan persepsinya. Nah ini lanjut lagi nih, gue akan memberikan gambar untuk diagram modul jeda starter ya. Jadi ini adalah diagram modul jeda starter untuk pemasangan alarm motor di Yamaha NMAX yang old ya, model lama ya. Jadi ini akan gue gambarkan juga diagramnya, karena gue kebetulan pakai modul jeda alarm seperti gue jelaskan di video part 1, 2. Kalau alarm motor 9 atau Luminos tipenya yang A2 ini dia belum dilengkapi dengan jeda alarm. Jadi ketika di starter motor langsung hidup tanpa ada jeda. Nah, karena kan baiknya itu kalau motor injeksi itu ada jeda ya. Jadi ketika kontak on itu baiknya ada jeda sekitar minimal 3 detik lah gitu, 3 detik, supaya kan kadang-kadang ECU bunyi cit gitu ya kalau motor injeksi ya. Nah itu fungsinya itu supaya fungsi ECU-nya itu lebih tahan lama, lebih bagus lagi ya, nggak gampang rusak gitu ya. Jadi baiknya yang motor sudah pakai ECU tuh jangan di starter langsung kalau habis di kontak on, baiknya kasih jeda. Nah ini modulnya seperti itu ya. Jadi modulnya seperti itu beli terpisah ya, tidak termasuk di paketan pembelian alarm Luminos atau 9A2. Nah ini bisa dilihat untuk diagramnya. Nah dan dilihat untuk kabelnya ya. Ini untuk yang pertama, ini kabel oren nih. Kabel oren ini adalah outputnya. Nah kabel oren itu adalah ke output yang disambung ke relay nomor 87 dari relay nomor 1 ya. Jadi mesti dilihat lagi tuh diagram di atas tuh, yang antara mau pakai yang kecil apa yang relay besar. Jadi untuk kabel oren itu yang disambung ke kaki nomor 87 dari relay nomor 1 ya. Nah untuk yang kabel birunya dari modul jeda alarm disambung ke kabel biru juga dari modul alarm ya, dari modul si alarm itu sendiri. Jadi seperti itu jalur inputnya. Kemudian nih ada 2 kabel lagi, ada warna merah dan warna hitam. Kalau warna merah itu disambung atau di jumper ke outputnya kunci kontak atau kabel warna oranye dari alarm ya. Itu bisa di jumper dari kabel oranye dari modul alarm atau outputnya kunci kontak ya. Pokoknya dia harus outputnya harus arus plus ya, dia harus arus positif untuk kabel merah dari modul jeda alarm ini. Kemudian ada kabel hitam itu negatif, bisa ke body atau ke negatif aki ya, itu bisa di jumper kemana aja, pokoknya dia harus negatif untuk kabel warna hitamnya. Jadi untuk yang hitam ini
ke negatif ya, seperti gue jelaskan barusan. Untuk kabel warna hitam dari modul jeda alarm ini ke grounding atau ke negatif aki. Nah sebenarnya di cover dari modul jeda alarm ini sudah ada ya penjelasan masing-masing fungsi kabelnya ini kemana, tapi ini gue lebih perjelas lagi lewat diagram yang gue gambar seperti ini. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya. Makanya yang baru menonton kebetulan di part 3, gue informasikan kembali kalau tutorial ini gue bagi jadi 4 part atau 4 video yang berbeda. Ada part 1, 2, yang sekarang ini 3, dan nanti ada yang keempat untuk finishingnya ya, untuk pengetesannya. Nah ini untuk yang kabel biru, kabel oranye. Kabel biru itu input, kabel oranye itu outputnya dari modul ini gitu ya. Ini bisa dilihat nih, untuk kabel oranye ini masuk ke relay, yang disambung ke relay itu ya. Jadi yang ke kabel oranye itu yang disambung ke relay itu, yang nomor 2, relay nomor 2 nya ya. Kalau nggak pakai modul kan, kalau nggak pakai modul jeda alarm kan, kabel biru dari modul alarm bisa langsung ke sana ya, ke relay nomor 2 itu ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk video gua yang untuk tutorial part 3 ini. Nantikan nanti selanjutnya gua akan bikin untuk pengetesan di video part 4-nya. Nah, seperti gue ingatkan kembali kalau tutorial ini terbagi jadi 4 video yang berbeda. Ada part 1, 2, dan 3, part 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang kebetulan nonton di part 3 baru menonton kebetulan, jadi saksikan juga atau tonton juga di video part 1 dan 2 nya. Demikian video kali ini. Bagi yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah nantikan di part 4-nya ya. Tunggu di part 4-nya untuk pengetesannya. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.